Halo, selamat sore sahabat pendidik maupun siswa di seluruh Indonesia. Pada kesempatan sore ini, saya dari Geosite ingin men-share lagi beberapa informasi untuk sahabat, termasuk para peserta didik dimanapun berada, terkait dengan materi bagaimana teknik kita dalam menginterpretasi dan menganalisis data penginderaan jauh. Baik saya share, Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa kita bisa melihat bahwa objek yang teridentifikasi pada anak panah. Yang pertama, karakter objeknya itu berdasarkan unsur interpretasi citra satelit, itu berasosiasi dengan jalan dan kantor lain di sampingnya. Ini merupakan kantor, ini merupakan kantor, ini merupakan kantor juga. Kemudian yang kedua, itu berbentuk tidak kotak persegi seperti bangunan warga pada umumnya. Pola gedung yang sama ini dengan beberapa teknik bangunan yang pada sisi-sisinya, keempat sisi di tiap bangunan ini menunjukkan bahwa ini merupakan bangunan pemerintah. Dari contoh ini kita bisa melihat bahwa ini merupakan kantor pemerintahan. Nah, objek asli yang teridentifikasi ternyata ini merupakan bangunan dari Dinas Dukcapil Kota Nampole Kabupaten Buru Selatan. Unsur interpretasi dalam penentuan objek yang ditujukan para anak panah merah. Yang pertama, pola teratur artinya ditanam dan bukan tumbuh alami atau liar. Jadi anak-anak bisa melihat ini pola tanamnya itu membentuk deret yang teratur dibanding dengan vegetasi hutan yang ada di sisi arah timur dari gambar objek ini bisa dilihat. Kemudian yang kedua, bentuk tajuk itu daun berbentuk bintang, bisa dilihat tajuknya berbentuk bintang, teksturnya kasar, warna lebih cerah dibanding hutan. Ini merupakan area hutan, warnanya lebih cerah di sisi timur bisa dilihat. Kemudian kesimpulannya merupakan kawasan dusun kelapa warga. Artinya bahwa objek yang teridentifikasi merupakan pohon kelapa. Lokasi yang ditarget ini merupakan dusun kelapa warga di Kilo 4 Kota Nampole Kabupaten Buru Selatan. Contoh lain lagi, ini merupakan kawasan dari air babunyi Waikokon di Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan. Bisa dilihat ini merupakan jenis dari pohon kelapa seperti contoh sebelumnya dalam melakukan interpretasi. Pertanyaannya pada anak panah yang kedua, itu objek apa? Mari kita lihat secara bersama bagaimana cara melakukan interpretasi objek pada kasus seperti ini. Yang pertama, warna tampak kecoklatan di kawasan hutan hijau. Jadi ini menunjukkan kemudian tekstur kasar dibanding kawasan pantai dan air laut di sisi barat. Ini merupakan kawasan pantai, ini pasir pantai, kemudian ini kawasan pantai di sisi barat kawasan. Kemudian berasosiasi dengan dusun kelapa. Kesimpulannya, terjadi aktivitas kebakaran hutan dan lahan akibat alih fungsi lahan untuk perkebunan kelapa warga. Ini merupakan area yang dibakar oleh masyarakat untuk mengkonversi area hutan menjadi dusun kelapa. Kesimpulannya ini merupakan bekas hutan terbakar, alih fungsi hutan di kawasan objek wisata Pantai Air Babunyi Leksula untuk nantinya diperkirakan untuk perkebunan kelapa sesuai dengan asosiasi yang pohon kelapa yang terdeteksi pada sisi timur laut kawasan. Yang berikut, ini ada gedung-gedung peserta didik sekalian. Pertanyaannya, gedung yang diplot ini merupakan gedung apa? Mari kita lihat secara bersama. Bentuk dan pola bangunan berletter O. Bisa dilihat letternya sudah membentuk O. Kemudian berasosiasi dengan jalan dan permukiman warga. Ada jalan, ada permukiman. Ada halaman atau tempat berkumpul olahraga upacara apel siswa di bagian tengah ini. Kesimpulannya, jalan masuk sekolah mengarah pantai. Jadi di sisi ini merupakan jalan untuk masuk sekolah, ke dalam sekolah yang mengarah langsung ke pantai. Nah, kita lihat objek apakah itu. Ini merupakan sekolah yang dekat dengan gereja Leksula, Kabupaten Buru Selatan. Bisa dilihat di mana posisi gerejanya. Ini merupakan posisi gereja Leksulanya. Rekan-rekan, bagian yang saya tunjukkan ini merupakan bagian toren gereja atau tempat di mana biasanya lonceng gereja itu diposisikan. Dari Buru Selatan saya mencoba untuk pindah lagi ke beberapa kawasan. Contoh yang saya ambil ini pusat kota dari Nusa Tenggara Barat itu sendiri. Yang pertama kita bisa lihat ini merupakan objek pada GOR 17 Desember di Mandalika NTB. Mari kita lihat seperti apa. Objek yang teridentifikasi merupakan GOR 17 Desember Mandalika MTB. Ini merupakan daerah lapangan olahraga, jelas terlihat dari bentuknya. Kemudian yang berikut, bentuk lintasan lari itu berbentuk oval, lintasan lari yang berwarna merah pada gambar itu merupakan area lintasan lari dengan tribun penonton.
berasosiasi, jadi daerah-daerah ini merupakan lingkaran tribun penonton. Bisa dilihat, ini merupakan bangunan tribun utamanya, dan ini juga ada sepertinya di sini merupakan bagian dari pintu masuk, dan di sini bagian pintu masuk untuk area tribun. Kemudian kita bisa melihat lagi di sisi arah barat ini merupakan area parkir. Kemudian ukuran lebar dan panjang sepak bola, lebar lapangan sepak bola yang teridentifikasi bisa dilihat pada angka yang diukur secara digital, menunjukkan bahwa angka lapangan sepak bola ini memiliki lebar 65 meter dan panjang sekitar 105 meter dengan panjangnya. Jadi proporsional ukuran ini diperkirakan sekitar 65 kali 105 meter. Objek lapangan bola, Anda perhatikan anak-anak kalian, ini lebar, standar lebar untuk FIFA itu lapangan sepak bola itu 64 meter hingga 75 meter, sementara untuk panjangnya antara 100 hingga 110 meter. Ini merupakan range panjang ideal yang distandarisasi oleh FIFA. Dengan demikian, dari bisa melihat bagaimana dalam kaitan dengan panjang dan lebar lapangan bola pada kawasan Mandalika di NTB ini yang mencoba untuk memenuhi standar FIFA. Yang berikut ini merupakan model interpretasi citra pada juga masih dalam kawasan Nusa Tenggara Barat, waduk buatan dengan irigasi untuk irigasi pertanian. Ini merupakan kawasan lahan pertaniannya jelas. Mari kita lihat secara bersama. Lokasi berada di sisi barat SD Negeri 3 Bengkel di pusat di Nusa Tenggara Barat. Berikut kita lihat lagi. Jadi objek yang teridentifikasi ini merupakan waduk pertanian, bisa dilihat jelas. Kemudian kita lihat lagi rona air gelap dengan tekstur sangat halus, menunjukkan air tidak bergelombang dan cukup dalam. Bisa lihat. Yang kedua, waduk berasosiasi dekat dengan sungai. Ini ada sungainya. Kemudian kita lihat lagi di sisi utara dan lahan pertanian di sisi selatan, timur dan barat bisa dilihat. Sehingga sumber air waduk dari sungai dan berfungsi sebagai sumber air irigasi pertanian. Jadi air waduk ini berasal dari sungai yang ada di lingkaran utara ini, yang memang sengaja dibuat untuk menjadi sumber air bagi lahan pertanian. Yang berikut lagi, Bapak sahabat-sahabat bisa melihat ini merupakan kawasan dari detail area kawah di Gunung Rinjani. Jadi bisa dilihat kawahnya, ini merupakan area tebing kawah. Bisa dilihat jadi kawahnya jelas. Kemudian ini merupakan puncak dari anak Gunung Rinjani, merupakan puncaknya. Sementara ini merupakan endapan abu vulkanik akibat aktivitas vulkanisme dari anak Gunung Rinjani, merupakan area endapannya. Ini juga menunjukkan bahwa area aliran lava dari anak Gunung Rinjani itu ternyata mengarah kepada sisi timur laut dari barat laut dari pusat kawah. Kemudian kita bisa melihat lagi ini ada danau di kawah Gunung Rinjani, bisa dilihat. Kemudian kita bisa melihat lagi bahwa kawah puncak ini merupakan puncak dari zona aktif 2 erupsi selain anak Gunung Rinjani. Jadi ini merupakan puncak aktif dari anak Gunung Rinjani, bisa dilihat dengan jelas. Kemudian pada sisi barat, area utama bekas aliran lava purba. Kita bisa melihat area ini merupakan area utama dulu aliran lava pada aktivitas gunung induknya ini di masa lalu. Kemudian ini juga merupakan area utama lagi aliran-aliran lava. Kita bisa melihat ini, kemudian bagian ini, tapi utamanya di bagian sisi barat ini. Contoh lain lagi yaitu ini merupakan kawasan penambangan emas rakyat di Gunung Bota Kabupaten Buru. Kita bisa melihat ini contoh interpretasi multi objek dengan analisis data citra penginderaan jauh. Kita bisa melihat ini merupakan kawasan sawah. Kawasan sawah ini merupakan kawasan jalan. Ini merupakan lajur jalan. Ini merupakan area sagu. Ini merupakan lubang atau kolam buatan penambang. Ini merupakan aliran sungai. Aliran sungai nampak warna keabu-abuan pada aliran sungai, menunjukkan bahwa aktivitas lumpur di sungai yang sangat tinggi. Kemudian di sisi ini merupakan kawasan hutan. Kemudian ini merupakan kawasan tenda-tenda penambang. Ini merupakan kawasan pusat aktivitas di Gunung Botak itu sendiri. Ini merupakan yang berikut kita bisa melihat pada bagian ini, sawah berbentuk petak berasosiasi dengan jalan dan tekstur lebih halus
dan agak kasar di batas petakan. Di batas petakannya agak kasar. Kemudian aliran sungai, uh, bentuk aliran berkelok alami dan berasosiasi dengan tenda penambang untuk aktivitas pendulangan emas. Bisa dilihat efek dari aktivitas pendulangan ini menyebabkan lumpur yang signifikan pada aliran sungai tersebut. Kemudian kita bisa melihat lagi impact sagu. Sagu tajuknya berbentuk berbintang di kawasan tanah gambut. Ini merupakan area gambut. Warna coklat pada sagu menunjukkan sagu mati akibat pencemar penambang. Kemudian kesimpulan hasil interpretasi citra aktivitas tambang emas rakyat tidak sesuai dengan kaidah konservasi sumber daya alam atau tidak terkontrol. Hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan parah di kawasan baik sagu, tanah dan air, juga berpotensi akan mengancam aktivitas persawahan di kawasan dan di kawasan pesisir di arah utara kawasan. Nah, sebagai penutup dalam materi interpretasi citra pada saat ini, saya ingin menunjukkan sahabat lagi pada beberapa contoh. Ini merupakan Gunung Botak. Kita bisa melihat aktivitas tambang rakyat di Gunung Botak. Ini merupakan daerah-daerah mangrove. Kita bisa melihat hutan-hutan mangrove. Ini merupakan titik-titik area-area tengah hutan mangrove yang mengalami kerusakan, tidak diketahui untuk kepentingan apa. Ini merupakan kawasan-kawasan yang mangrove yang mengalami kerusakan di daerah dataran Wayapo, Teluk Kayeli, Kabupaten Buru. Mangrove yang tumbang di bagian tanah yang sudah tidak ada lagi kawasan mangrove-nya, menunjukkan kerusakan area mangrove yang parah di kawasan ini. Ini merupakan kerusakan mangrove di kawasan. Bisa lihat ini bentuk dari alih fungsi lahan mangrove. Belum diketahui secara pasti ini untuk kepentingan pertanian apa, tapi nampak di sini jelas bahwa ada alih fungsi lahan mangrove untuk perkebunan. Sepertinya merupakan permukiman di muara sungai. Ini merupakan aktivitas tambak untuk perairan darat. Bisa dilihat ini aktivitas tambak untuk perairan darat. Kita juga bisa melihat sedimentasi yang terjadi dan pendangkalan teluk yang terjadi di kawasan Teluk Kayeli. Kawasan ini merupakan kawasan kaki air. Kita bisa melihat pola pendangkalan itu lebih condong kepada sisi selatan dan sisi arah utara daripada kawasan. Bisa dilihat merupakan area-area yang mengalami pendangkalan atau sedimentasi akibat aktivitas erosi dari sungai yang ada di sini. Sahabat guru maupun pendidik yang ada di Indonesia, termasuk siswa, semoga informasi ini bisa membantu dalam memberikan perspektif baru dalam bagaimana teknik kita dalam melakukan interpretasi objek pada data penginderaan jauh. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan memberi perspektif yang berbeda. Sampai jumpa pada video-video yang lain dalam bagaimana kita menggunakan data penginderaan jauh.